Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumin la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jamaah Bapak Ibu rahimanallahu wa iyyakum. Pada malam yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah. Kembali Allah memberikan nikmat kepada kita, memberikan kesempatan kembali kepada kita, yang mana kesempatan demi kesempatan itu mudah-mudahan bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya di saat nanti tidak ada lagi kesempatan untuk mengulangi kembali. Karena apa? Antara angan-angan kita dan antara ajal itu tidak sinkron. Kenapa tidak sinkron? Ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dengan sebuah kotak persegi. Adapun angan-angan itu berada di garis tengahnya, tembus lebih panjang daripada kotak. Sedangkan peristiwa demi peristiwa yang dialami manusia itu berupa garis-garis kecil di dalam kotak tadi. Manusia pasti akan mengalami satu kejadian demi kejadian. Sudah terpenuhi satu keinginan atau belum terpenuhi, akan ada keinginan-keinginan berikutnya yang menghadang dirinya, sampai kemudian ajal itu menjemput dirinya dalam keadaan dia masih banyak angan-angan, masih banyak hal yang ingin dia lakukan. Dan memang demikianlah keadaan hidup manusia. Ada seorang yang sudah menyiapkan yakni diesel untuk esok harinya dia pakai ngambil air, nyedot air di sawah. Sudah ia siapkan malam harinya, tapi paginya dia sudah tidak bisa bangun lagi. Maka kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan waktu dan kesempatan kepada kita. Semoga Allah catat amaliyah kita pada malam hari ini dan malam-malam yang setelahnya ataupun yang akan datang. Karena bila kita melakukan suatu amalan, kita terhalang untuk melakukannya, itu akan dicatat sebagaimana kita melakukannya. Dan kita juga berniat kalaupun nanti kita sudah tiada, amalan itu tetap dicatat sebagai amal soleh dan amal jariah untuk kita. Salawat dan juga salam tak lupa untuk kita sampaikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya, termasuk kita semua insyaallah taala. Masih bab banyaknya jalan-jalan kebaikan sampai hadis yang ke-16 dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abu Musa al-Ash'ari, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang salat bardain. Salat bardan itu
sholat subuh dan sholat asar, maka dia masuk surga. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Nawawi rahimahullahu taala, di antara keutamaan beliau, keilmuan beliau menggabungkan dari sekian ratus ribu hadis atau mungkin lebih, beliau pilih dan beliau masukkan dalam bab demi bab yang ada dalam kitabnya ini. Kalau orang tidak diberi ilmu yang banyak oleh Allah, tidak diberi hikmah oleh Allah, tentunya susah untuk menggabungkan, oh ini masuk bab ini masuk bab ini. Kemudian buat babnya pun juga tidak mudah. Anda misalnya disodori ini ada hadis atau ini ada ayat, jangan masukkan dalam bab, kira-kira bisa nggak? Nggak bisa ya. Ya, ini masuk bab apa, ini masuk bab apa, mungkin agak susah. Maka kita bersyukur warisan dari Imam Nawawi masih bisa kita baca, dan ini akan menjadi jariah beliau. Beliau memberitahukan kepada kita, dan ini bukan perkataan beliau, ternyata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, barang siapa salat al-bardain subuh dan asar, dia masuk surga. Dua salat ini saja jikalau dilaksanakan bisa menyebabkan masuk surga, apatah lagi yang kelima-limanya mampu kita tunaikan, berarti juga bisa menjadi faktor penyebab kita masuk surga. Kenapa sholat subuh dan sholat asar itu disebut dengan sholat bardan? Kalau dua bardain, barat itu kan artinya dingin. Karena kita tengok sholat subuh. Sholat subuh itu kapan dilaksanakan? Fi abradi ma yakunu minal lail, yaitu di saat di waktu hawa itu dingin. Kalau menurut jenengan dari waktu malam, sekarang ini sudah masuk dingin belum? Nanti jam 12 dingin. Menjelang subuh itu dingin nggak? Agak dingin. Paling dingin waktu apa? Ya, tengah malam, akhir malam, atau awal malam? Akhir, tengah malam malam. Ya, biasanya tengah malam rotok sumuk. Ya, menjelang akhir itu biasanya agak dingin. Dan kalau jenengan ada di daerah pegunungan itu akan terasa banget. Menjelang subuh itu sangat dingin. Ya, kita hanya merasakan dua musim, kemarau, penghujan. Tapi yang 4 musim akan merasakan itu waktu yang dingin. Makanya sholat subuh dilaksanakan di saat cuaca dingin, melebihi dinginnya waktu-waktu yang lain. Demikian pula ini dingin di waktu malam, itu di sholat subuhnya. Adapun dinginnya waktu siang, itu kapan? Di sore hari, yaitu pada waktu asar setelah zawal. Maka siapa yang menjaga dua sholat ini dan menegakkannya akan menjadi sebab masuk surga. Tayyib, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah wa azanallahu wa iyyakum. Terdapat hadis, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat rembulan ini. La tudammuna fi ru'yatihi, kalian tidak akan bersak-sakan melihat Rabbmu. Alias kalau jenengan melihat rembulan, apakah kita perlu bersak-sakan? Tidak.
Dimanapun tempat kita berada, kita akan bisa melihat rembulan. Demikian pula nanti pada yaumul qiyamah, kalau kita diberi nikmat bisa melihat wajah Allah, tanpa perlu kita berdesak-desakan untuk bisa melihat Allah, Allah akan mudah kita lihat. Fa in istata'tum alla taghribu ala salati qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha faf'alu. Maka jika kamu sanggup untuk tidak terkalahkan alias menjaga salat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya, maka kerjakanlah. Maka kerjakanlah. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menjaga dua salat tersebut. Mana yang paling afdal dari salat fajar dengan salat asar? Salat sebelum matahari terbit yaitu salat subuh, ataukah sebelum matahari terbenam yakni salat asar? Jawabannya fahatani as-salatani huma afdalus salawat. Dua salat ini adalah dua salat yang paling afdal. Namun kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa afdaluhuma salatul asar. Yang paling utama salat asar. Masya Allah. Beliau memberikan dalil, li'annaha hiyas salatul wusta, karena salat asar ini adalah salat wusta yang disebut Allah dalam firman-Nya, hafidhu 'alas salawati was salatil wusta. Peliharalah salat-salat itu dan juga salat wusta. Kenapa cuma salat wusta yang dikecualikan? Coba perhatikan redaksi dalam ayat yang lain, seperti misalnya tanazzalul malaikatu warruhu, ya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha, malaikat-malaikat turun, begitu pula ar-ruh. Ar-ruh di sini siapa? Malaikat Jibril. Kenapa disebutkan sendiri? Karena memang keutamaan malaikat Jibril lebih di atas malaikat-malaikat yang lain. Man kana aduwwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala. Siapa yang memusuhi Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril, Mikail. Kenapa disebutkan? Padahal sudah masuk dalam kelompoknya malaikat, menunjukkan keutamaan malaikat itu. Begitu pula salat, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, peliharalah salat-salat itu, salat 5 waktu dan juga salat wusta, yakni salat asar. Ditambah dalam hadis pada waktu perang Ahzab, Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kesibukan menghalau pasukan musuh agar tidak masuk ke dalam kota Madinah, dan mereka terhalang dengan adanya parit-parit yang telah disiapkan oleh Nabi dan para sahabat, digali supaya mereka tidak bisa masuk. Mereka, Nabi dan para sahabat, sampai tertinggal salat asar. Ya, mala Allahu buyutahum wa quburahum naran. Nabi doakan keburukan untuk mereka. Semoga Allah memenuhi rumah mereka, kubur mereka dengan api. Kama syaghaluna 'anis salatil wusta, salatil asar. Sebagaimana mereka telah menyibukkan kami dari salat wusta, yakni salat asar. Ini nas yang sharih dari Nabi alaihi salatu wasalam bahwa salat wusta adalah salat asar. Banyak orang yang melalaikan salat asar ini karena kesibukan mereka. Wah, nanggung, ini baru di sawah, nanti ajalah jam-jam 5 baru salat asar. Ada yang malah di tempat yang lain itu jadwal waktu asarnya itu tidak sesuai dengan jadwal yang ada. Jam berapa? Jam 4. Iya toh? Sebenarnya asar jam 3, tapi azannya jam 4.
Jadi waktu sholat itu menyesuaikan kesibukan mereka. Ya, apakah ini tepat untuk dilakukan? Ya. Maka Nabi mengatakan man shallal bardain, siapa yang salat asar dan salat subuh, tentunya tidak sekadar salat, namun perhatikan waktunya. Bukannya dilaksanakan menjelang maghrib ketika asar, bukannya dikerjakan menjelang terbit matahari ketika subuh. Ini namanya nggak menjaga. Ya, ia mengerjakan namun tidak sempurna. Demikian pula bagi lelaki, dijaga sholat jamaahnya. Hendaknya dikerjakan dua sholat ini secara berjamaah, karena jamaah itu punya wajib bagi laki. La yahillu li rajulin ayyada salatal jamaah fil masjid wa huwa qadirun 'alaiha. Tidak boleh laki meninggalkan sholat jamaah di masjid padahal mampu menunaikannya. Ini ya hadis yang ke-13. Kemudian ke-16. Berarti tinggal kita sempurnakan nggih Bapak Ibu sekalian. Apa yang selama ini sudah kita laksanakan, alhamdulillah kita sudah bisa melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah, khususnya bagi laki-laki. Cuman perlu kita lebih, ya, semoga lebih Allah perbaiki lagi sholat utamanya asar dan subuh kita. Mungkin selama ini masih ada yang kurang, masih ada yang perlu dibenahi. Ya, ini kesempatan. Karena apa? Dengan kita menjaga sholat ini, kita akan masuk surga. Ya, akan masuk surga. Mudah kan? Sholat asar dan subuh dikerjakan dengan baik. Berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Rawahul Bukhari. Bila seorang hamba sakit atau safar, ditulis baginya apa yang ia kerjakan di saat mukim sehat, di atas ketika mukim sehat. Maksudnya begini, annal insan idza kana min 'adatihi ay ya'mala 'amalan salihan. Seseorang itu kalau kebiasaannya melakukan amal saleh, ini kebiasaan dia, maka kita upayakan untuk banyak-banyak melakukan amal saleh. Apapun amal soleh yang ada. Kalau kita dengarkan Al-Quran, oh ini ada amal soleh begini. Mendengarkan hadis, oh ada amal soleh seperti ini. Ya, semaksimal mungkin kita coba untuk jaga itu, agar supaya apa? Ini loh, ya, kita tidak tahu kondisi keadaan kita apakah akan sehat terus, apakah akan mukim terus. Suatu saat kita pasti akan safar, suatu saat kita pasti akan sakit. Maka ini adalah peluang bagi kita, mumpung itu belum terjadi, mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih ya di rumah, maka ya, siapa yang melakukan dan membiasakan suatu amal soleh kemudian dia sakit, tidak mampu menunaikannya, maka ditulis pahala sempurna untuknya. Alhamdulillah ala ni'amihi. Segala puji hanya bagi Allah atas nikmat-nikmatnya. Kita nggak beramal saja, Allah berikan pahala sempurna. Kalau orang pegawai, antum punya pegawai nggak masuk, antum berani bayar? Karena kita itu miskin, ya. Kalau sampai 10 hari, nggak berani. Separuhnya pun juga hitung-hitung. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Dermawan. Sekalipun kita nggak melakukan amalan, tapi Allah catat kita melakukannya. Ya. Ini bukankah kasih sayang Allah sangat sempurna kepada hambanya? Tidak mengerjakan saja ditulis mengerjakan. Ya. Idza kunta masalan, Anda misalnya min adatika an tusalliya ma'al jamaah, kebiasaan Anda itu salat jamaah. Kemudian Anda sakit, tidak mampu melaksanakan salat secara berjamaah. Faka'annaka tusalli ma'ahum, maka seakan Anda salat bersama mereka. Misalnya seorang ada di rumah sakit
atau tergeletak di rumahnya, di kamarnya, dia nggak bisa kemana-mana. Ya, orang seperti ini ditulis sholat bersama jamaah. Kalau misalnya jamaah biasanya di korpori sini di Al-Ikhlas, ya akan ditulis dia jamaah di sini. Ya, pahalanya juga berapa? 27 derajat. Ditulis pahala 27 derajat. Masya Allah. Ya, ini suatu anugerah yang besar. Namun sayang nggak semua orang memahami jalan-jalan kebaikan seperti ini. Ya, rugi orang yang selama hidupnya nggak membiasakan amal kebaikan itu rugi. Kenapa rugi? Ya, mungkin Allah berikan sakit yang panjang. Kita nggak tahu apakah sakit orang itu bisa segera sembuh. Kalau misalnya orang dikasih stroke, nasallahu alaihi wa afiyah. Ya, orang dikasih stroke butuh berapa waktu untuk pemulihan dan butuh berapa lama untuk bisa jamaah lagi ke masjid. Apa nggak senang? Misalnya taruhlah setahun orang mengalami stroke, ya. Sebagaimana hadis ini, berarti dia akan tetap mendapatkan pahala. Kalau memang kebiasaan dia ketika sehat seperti itu. Allah Subhanahu wa taala ketika menyelamatkan Nabi Nuh saat dicaplok ikan paus. Ya. Seandainya dia ketika dalam kondisi lapangnya, ya, tidak termasuk minal musabbihin, termasuk orang yang banyak bertasbih, berzikir kepada Allah, lalabitha fi batnihi ila yaumiddin. Ya, niscaya dia akan tetap terus ada dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Inilah pentingnya kita beramal. Ta'arraf ilallahi firraqa, ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah, ingat Allah dikala kita lapang. Kelapangan ini versinya macam-macam. Ada kelapangan harta, ingat ketika Anda kaya. Ya, ada kelapangan waktu, ada kelapangan badan sehat, ada kelapangan macam-macam. Kenali Allah dikala kita lapang. Niscaya Allah kenali kita dikala kita sempit. Ya. Walau safarta, seandainya Anda safar, wa kana min adatika, dan kebiasaan Anda ketika Anda masih di rumah mukim, Anda salat sunnah, ada salat sunnah entah salat malam atau salat duha atau salat-salat yang lain, intinya salat sunnah, dan kebiasaan Anda adalah membaca Al-Quran, atau kebiasaan Anda bertasbih, bertahlil, bertakbir, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Anda jaga semasa Anda di rumah. Namun ketika safar, dan memang kondisi safar orang beda-beda. Ada yang kalau kelasnya VIP ya safarnya enak, kalau kelasnya ekonomi ya safarnya, apalagi safar zaman dahulu itu qit'atun minal azab, termasuk bagian dari siksa, azab berat melakukan safar zaman dulu itu. Termasuk orang yang melaksanakan ibadah haji zaman dulu itu berat, nggak seperti zaman sekarang. Naik kapal mereka itu 3 bulan perjalanan berangkat, 3 bulan perjalanan pulang, terkatong-katong di tengah lautan. Saya pernah naik kapal dari Surabaya ke Ternate saja 5 hari 6 malam itu. Wah, itu rasanya nggak enak itu. Ya, pendak metu laut, pendak metu laut. Ya, gimana kalau sampai berbulan-bulan? Ya, berat itu. Ya. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Ya, ketika hambanya itu sedang safar dan kebiasaan hamba itu dia melakukan amalan-amalan ibadah, maka ditulis untuknya pahala amalnya itu. Ya. Wah, rugi no kalau seandainya sama-sama safar ya, A dan B sama-sama safar 1 bulan misalnya. Ya, si A ketika mukim dia punya 10 amalan, si B cuma punya 1 amalan.
banyak mana nanti kira-kira pahalanya? Banyak yang 10 kan? Padahal sama-sama perginya, sama-sama tempatnya, sama-sama kendaraannya. Tapi kenapa pahalanya beda? Ya karena ketika dia masih mukim di rumah, lebih banyak amalan dia daripada temannya. Apa tidak rugi itu? Wah, ngerti yang ngono aku ya ngamal sing akeh ngoten nggih. Ya. Baik. Selanjutnya, wa fi hadza tanbih. Dalam hadis ini terdapat peringatan. Annahu yanbaghi lil aqil, hendaknya seorang yang punya akal, madama fi halis siha wal faragh, selagi Allah berikan kesehatan dan waktu kepada dirinya, ay yahrisa 'alal a'mali salihah, hendaklah giat untuk melakukan amal yang saleh. Hatta idza ajiza anha li maradin aw syughlin aw syaghlin, hingga apabila dia dalam kondisi tidak mampu lagi, entah karena sakit, entah karena safar, kutibat lahu kamilah, akan ditulis baginya pahala yang sempurna. Ightanim as-sihah, gunakan sehat. Ya, ightanim al-faragh, gunakan waktu luang. I'mal salihan, beramalah yang saleh. Ini beliau bicara ini ketika beliau masih hidup. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bicara seperti ini ketika beliau masih hidup. Sekarang beliau sudah tiada. Ya, tapi ucapan-ucapan beliau ini seakan-akan menyadarkan kita yang masih hidup. Dan belum tentu amalan kita yang masih hidup ini pahalanya lebih banyak daripada beliau yang sudah wafat. Betul tidak? Beliau sekarang sudah wafat. Amalan yang mungkin mengalir kepada beliau, atau pahala yang mengalir kepada beliau, dengan pahala yang kita cari, yang kita lakukan ketika kita ini masih hidup, mungkin lebih banyak beliau. Loh, kok bisa? Enak banget ya kalau gitu ya. Sudah wafat saja amalnya bisa lebih banyak daripada orang yang masih hidup. Wah, kalau begitu apa rahasianya? Ya rahasianya ya antum tahu sendiri. Ya, bukankah bila seorang itu mati terputus amalnya kecuali 3 hal? Sedekah jariyah, atau ilmu yang manfaat, atau anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Ya. Kita kalau mau sedekah, berapa sih harta kita? Ya. Mungkin kita nggak bisa sedekah yang banyak karena keterbatasan harta kita. Mungkin kita mengharapkan doa anak yang saleh. Berapa sih anak kita? Ya. Tapi kalau ilmu yang manfaat kita bisa sebarkan kepada banyak orang, mungkin bisa ratusan, ribuan, jutaan, dan akan tersebar meskipun kita telah wafat. Maka ilmu yang manfaat ini luar biasa pahalanya. Ini ilmu dari beliau, kemanfaatan yang beliau wariskan walaupun beliau sudah wafat. Tapi kalau kitab beliau, ilmu beliau disampaikan, ya, orang mendapatkan kemanfaatan dari ilmu yang beliau sampaikan, atau beliau tulis, atau beliau ajarkan kepada murid-muridnya, murid-muridnya menyampaikan kepada murid-murid, dan seterusnya, maka mereka akan mendapatkan pahala. Ya, tentunya antum akan milih mana yang akan kita siapkan untuk amal jariah kita. Ya, ya lebih berat kalau sudah mati toh Pak. Kalau kita mukim, kalau kita safar kan masih ada kemungkinan balik, betul enggak? Kalau kita sakit, ada kemungkinan kita sembuh nanti. Tapi kalau kita mati, ada kemungkinan hidup lagi? Ya nantilah di akhirat. Kalau hidup lagi ke alam dunia tidak mungkin. Ya. Maka ini yang harusnya lebih kita tekankan. Apa yang akan kita bawa setelah nanti kita mati? Ya. Bisakah kita mencetak pahala, terkirim pahala untuk kita tatkala kita sudah wafat? Ya.
Itu. Ya, semoga Allah memudahkan kita melakukan amalan yang amalan-amalan itu nanti akan pahalanya kita dapatkan walaupun kita sudah tidak mampu beramal lagi. Ya. Bapak Ibu sekalian rahimanallahu wa iyyakum. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Dua nikmat. Banyak orang terpedaya dalam menggunakan dua nikmat ini. Kita akui, kita masih banyak waktu kita terbuang. Masih banyak waktu kita tersia-siakan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan hal ini. Nikmat itu apa? Dua nikmat itu sehat dan waktu luang. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyampaikan, wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Pergunakan sehatmu untuk sakitmu, hidupmu untuk kematianmu. Kita sehat untuk mengumpulkan bekal kalau nanti suatu saat kita sakit. Kita hidup untuk mengumpulkan bekal suatu saat kita nanti akan kita bawa mati. Hakadha jaa fi hadis Ibnu Umar, ya. Demikian hadis yang disampaikan oleh Ibnu Umar. Terus selanjutnya hadis yang ke-18, ini karena pendek ya kita baca sekalian. Nabi SAW mengatakan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap hal yang ma'ruf adalah sadaqah. Apa itu ma'ruf? Ma yata'arafu an-nasu ala husnihi. Yang dimaksud ma'ruf itu sesuatu yang orang-orang saling mengenal akan kebagusannya, atau ma'urifa bihi syara' husnuhu, apa yang syariat mengenalinya itu sebagai kebaikan. In kana mimma yata'abbadu bihi lillah, kalau itu sesuatu yang dipakai ibadah kepada Allah, maka itu namanya sesuatu yang menurut syariat itu baik. Wa in kana mimma yata'amalu bihin nas, kalau itu terkait dengan muamalah bersama manusia, berarti apa? Ma'ruf itu sesuatu yang dikenal dalam pergaulan manusia, itu sesuatu yang baik. Maka dari itu Nabi mengatakan kullu ma'rufin di sini dengan isim nakirah. Mencakup apa? Kebaikan, ma'ruf yang berkaitan dengan syariat. Syariat menilai itu ma'ruf. Ya, karena terkait dengan hak-haknya Allah, terkait dengan ibadah kepada Allah. Dan dua, ma'ruf itu berkaitan dengan muamalah bersama makhluk. Ya, bersama makhluk. Contoh, Nabi SAW dalam hadis mengatakan kullu tasbihatin sadaqah. Setiap bacaan tasbih sadaqah, tahlil sadaqah, tahmid sadaqah, amar ma'ruf sadaqah, nahi munkar sadaqah. Berarti ini ma'ruf menurut syariat, ditetapkan oleh syariat. Tapi di sana ada ma'ruf yang mungkin nggak tertulis, ya, mungkin nggak tertulis dan nggak disebutkan. Namun orang menganggap itu sesuatu yang ma'ruf, berkaitan, sekali lagi berkaitan dengan masalah muamalah. Intinya semua perkara yang dikenal di tengah masyarakat akan kebagusan perkara itu. Misalnya berbuat ihsan kepada makhluk dengan harta, itu menurut kita muamalah di antara kita memberi harta. Harta itu kan kompleks, macam-macam toh. Ada uang juga harta, ya. Ada makanan, ada minuman, ada apapun harta. Memberi kebaikan kepada orang lain dengan harta itu ma'ruf bukan? Ma'ruf. Memberikan kebaikan kepada orang lain dengan kedudukan yang kita miliki, ma'ruf bukan? Ma'ruf. Ya. Dan selain itu dari macam-macam kebaikan, termasuk Anda berwajah manis
ketika bersua dengan saudara muslim itu juga ma'ruf. Kebalikannya kalau berwajah masam, berwajah cemberut, itu bukan satu yang ma'ruf. Contoh yang lain, Anda berlemah lembut dalam berbicara kepada orang lain, tidak marah-marah, kemudian tidak kaku, kemudian tidak kasar, ya, berlemah lembut ketika bicara dengan orang lain, ini juga sedekah, ma'ruf. Ya, tentunya Anda kalau misalnya berhadapan dengan orang, bahasanya kayak bahasa preman misalnya, dikit-dikit bentak-bentak, dikit-dikit ngancem-ngancem, ini ma'ruf bukan? Ini bukan ma'ruf. Ya, kita kenali toh muamalah kayak begitu bukan? Kayak begitu bukan? Kayak ma'ruf itu. Ya. Terus Anda masukkan kebahagiaan dalam hati orang, ini juga ma'ruf. Contoh misal, ketika Anda menengok orang sakit, Anda masukkan kegembiraan kepada dirinya. Anda katakan kepadanya, kamu itu baik-baik saja, sehat kamu itu, ya, walaupun mungkin dia sendiri merasakan sakit, ya, dia sendiri merasa sakit, tapi kalau diomongin oleh orang yang nengok, kamu tidak apa-apa. Makanya Nabi kan doa untuk orang sakit, la ba'sa, tohur insyaallah, kan gitu kan, tidak apa-apa, ya, suci insyaallah, membersihkan insyaallah, gitu. Ya, jasmaniah kita itu juga terbersihkan. Kalau kita sakit kan makannya juga terkontrol, ya, minumnya juga kontrol, istirahat awas terkontrol lah. Kalau kita sakit, membersihkan jasmaniah kita juga rohaniah kita, dosa-dosa kita, tidak apa-apa. Memang sekali waktu kita perlu sakit itu perlu supaya mengingatkan kita. Kalau kita kasih sehat terus itu, kita itu gampang untuk lupa dengan nikmat, kita itu dolim, kita itu ada sifat sombong, kita ada macam-macam. Coba aja kalau jenengan misalnya selama 40 tahun nggak pernah sakit, pilek pun nggak pernah, pusing nggak pernah. Kalau jenengan lihat tonggone jenengan, koncone jenengan, titik flu, titik pilek, titik mumet, jenengan ngomongnya piye, Pak? Aku iki lho 40 tahun ra tahu kok. Ya, mumet kalau apa meneh, pilek kenumbelen ra pernah. Ada rasa sombong nggak ngomong seperti itu? Sombong. Ya, makanya Allah berikan kita takdir itu, yakinlah itu pasti baik untuk kita. Allah itu lebih sayang kepada kita daripada ibu kita kok. Maka kalau Allah nakdirkan sesuatu untuk kita, itu baik. Itu baik, gitu aja. Kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka seringkali orang kondisi sakit berat, ketika diomongin orang yang nengok, kau nggak apa-apa, kau sehat. Ya. Kau sehat, enggak apa-apa. Akhirnya apa? Dia lupa dengan sakitnya. Allah berikan kekuatan pada dirinya sehingga dia cepat sembuh. Sering kita dapati orang itu kalau nggak konsen dengan penyakitnya, jangan-jangan iki ya ringan. Tapi karena orang itu loro terus konsen mikir loro niki loro tenan dadine. Nggih mboten? Iya. Maka kuncinya iki loro ki aja dipikir. Tapi ya angel ya. Loro ora dipikiri angel. Ya. Emang praktek nih toh, jenengan loro rasa dipikir engko lah ringan nanti. Contoh seperti ini mudahnya. Enek uang manggul ada di medsos itu orang jualan kayu apa kuwi dipan jalan kaki sejauh kurang lebih 40 km ya orang jalan misalnya sampai kakinya misalnya bengkak atau sampai terkelupas atau sampai sakit, gandeng mikir ke iki aku ngedol dagangan, iki aku kudu oleh rezeki nggo anak bojoku misale. Lorone iki krasa mboten? Ora krasa. Engko tekan ngomah, lho kok yo awakku kesel to yo. Ngono. Makanya sakit itu kalau dipikir malah loro. Tapi ora dieling-eling, ora apa-apa. Jenengan mang praktekne dhewe lah. Saya sudah berkali-kali kok mempraktekkan kayak begitu. Ya. Jadi ketika orang itu merasa diri sakit, dipikir sakit tenan. Ya.
Tapi kalau dianggap kita itu sehat, tidak apa-apa, ya sehat insya Allah. Ya. Karena ana inda dhanni abdi bi, aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Allah itu memuamalai kita itu seprasangka hamba kepada kita. Seprasangka hamba itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang punya prasangka buruk kepada Allah, ya dia akan mendapatkan keburukan. Kalau punya prasangka baik kepada Allah, dia akan mendapatkan kebaikan. Itu. Ya. Kuncine ojo dipikir. Ngoten ya. Ya, mikirnya surga wae, mikirnya amal soleh kuwi luwih penting. Ya. Ya, lebih penting. Jadi ghaflatul marid anil marad, ya. Lalainya orang yang sakit dari memikirkan penyakitnya, ya, dan menjadi kita mengingatkan orang masukkan kegembiraan pada hati orang yang sakit tadi, kan nggak apa-apa, sehat, ya. Itu suatu ma'ruf juga, ya. Orang akan diberi pahala karena hal tersebut. Jadi semua ma'ruf itu sedekah. Misal Anda lihat seseorang duduk di samping Anda, ya, kepanasan, kesunguan, jenengan siapkan kipas, terus ngipasi dia, itu ma'ruf bukan? Apik orang ngono kuwi, apik. Berarti ya sedekah, ya, sedekah. Jenengan misalnya ketemu teman, lihat dia haus, jenengan siapkan minum, meskipun cuma air putih. Itu baik tidak menurut uruf kita, kebiasaan kita? Baik. Itu sedekah. Anda nemui tamu datang, Anda berwajah manis, berwajah ceria, menyambut dengan penuh kegembiraan. Sedekah bukan itu? Sedekah. Maka dahulu Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam ketika menerima tamu-tamu dari malaikat, ya, apa yang beliau lakukan? Ya, beliau menyampaikan salam. Ya. Qalu salama, qala salamun. Nah, qala salamun. Jadi menyampaikan salam itu juga ma'ruf. Terus Nabi Ibrahim alaihissalam siapkan daging anak sapi, ya, untuk disuguhkan, dihidangkan kepada tamunya. Tidak perlu nawari, Anda mau makan apa? Ada ayam, ada ikan, ada sapi. Ya tentunya wong ya pilih sing apik to, Pak. Jangan ditawari ngono, pilih pundi. Ya. Ya, langsung beliau ke belakang siapkan, terus disuguhkan. Tidak perlu tanya. Itu ternyata adab. Tidak perlu tanya kepada tamu, itu ternyata adab. Terus langsung disuguhkan. Tidak perlu silahkan ke ruang makan, makan di sana, suguhke. Gitu loh. Berarti tinggal ngambil kan gitu toh? Tinggal ngambil. Dan dagingnya pun juga daging yang dipanggang. Ini lebih enak, ya. Wallahu taala alam bisawab. Ya, kesimpulannya kullu ma'rufin shadaqah. Semua perbuatan ma'ruf baik kaitannya dengan ibadah kepada Allah yang sesuai dengan dalil syar'i, adapun ma'ruf sebagaimana yang dikenal oleh manusia yang terjadi di antara mereka itu adalah hal yang baik, semuanya terhitung sebagai sedekah. Lah itu pirang-pirang, mungkin iso atusan, mungkin iso ewunan yang dirinci satu demi satu. Demikian Bapak Ibu rahimallahu wa iyyakum yang bisa kami sampaikan, ada kurang dan juga lebihnya mohon maaf. Nas'alullah li wa lakum al-afiyah wat tuqa wal afaf wal ghina wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa qalban saliman niyatan khalisatan karimah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.